Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Seperti biasa, di awal persekutuan ini mari kita bersama menyanyikan pujian berikut ini. Pada hari ini kita akan merenungkan satu ayat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Galatia. Galatia pasal 3 ayat 28. Berbunyi demikian. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu adalah satu di dalam Kristus Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi mereka yang mendengarnya dan melakukannya dalam hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda punya anak usia sudah pemuda, sudah di usia yang menurut kebanyakan orang sudah siap untuk membentuk keluarga, menikah, satu hari datang membawa temannya, Anda tahu maksudnya ya, kekasihnya, pacarnya, memperkenalkannya pada Anda, dan kira-kira pertanyaan apa yang akan Anda tanyakan pada anak Anda tentang kasih atau pacarnya ini? Mungkin Anda akan bertanya, rumahnya di mana? Kalau dia bergereja, gerejanya di mana? Tapi satu pertanyaan yang biasanya akan kita tanyakan adalah, dia orang apa? Agak aneh juga pertanyaan ini ya saudara ya. Maksudnya apa orang apa? Orang-orangan sawah kah? Atau orang apa?
ya. Atau pertanyaan yang lebih lebih spesifik lagi, dia itu orang kita atau bukan? Maksudnya apa ini, saudara? Saya yakin Anda tahu yang saya maksudkan. Arah dari pertanyaan ini. Apa sukunya, apa etnisnya, dan seterusnya. Nah, tentu bertanya tentang latar belakang suku, etnis itu hal yang wajar, yang umum. Tetapi kadang pertanyaan itu dibaliknya mengandung satu pesan di mana kita mulai membangun pembatas, ya, antara orang kita dengan yang bukan orang kita, antara sukuku dengan suku yang lain, antara etnisku dengan etnis yang lain. Sekali lagi, etnis, suku tentu hal yang sangat wajar, sesuatu yang tidak bisa kita pilih, sesuatu yang sudah menjadi bagian dari hidup ini. Tapi ketika kita mulai membangun tembok-tembok pemisah yang membuat kita tidak mau, enggan berhubungan dengan suku, etnis lain, kelompok yang lain, atau kita kemudian menganggap bahwa kelompok kita, suku kita, etnis kita itu yang lebih hebat, lebih mulia dibanding yang lain, dan mungkin kita akan melarang anak cucu kita untuk berhubungan dengan orang dari suku etnis yang berbeda, maka bukankah dengan demikian sesungguhnya kita sedang menyangkali kenyataan bahwa Tuhan menciptakan kita semua manusia dengan segala kepelbagaian ini baik adanya. Terlebih kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mengaku diri sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dalam iman kita tidak ada lagi pembatas-pembatas yang kemudian bisa menghalangi kita untuk boleh bergaul, mengenal dan dikenal, dan kemudian bahkan melangkah ke hal yang lebih jauh dan serius seperti membangun keluarga, menjalin relasi yang lebih akrab, dekat. Kenapa, saudara dikasih Tuhan? Karena dalam Kristus dikatakan kita semua adalah satu. Rasul Paulus mengatakan dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, orang merdeka atau budak, laki atau perempuan. Tentu semua itu masih ada pada waktu itu. Ketika Paulus mengatakan ini tidak dengan serta-merta perbudakan hilang pada masa itu. Tetapi bahwa dalam relasi dalam Kristus, di dalam kehidupan sebagai gereja, hal itu menjadi tidak boleh lagi menjadi penghalang. Salah satu ciri jemaat mula-mula yang begitu luar biasa adalah bahwa pada masa itu banyak orang masih mempunyai budak, sekali lagi itu masih hal yang biasa. Tetapi ketika mereka berkumpul di gereja, mereka datang ke meja perjamuan, pembatas-pembatas itu hilang, saudara. Seorang budak bisa duduk semeja, makan dari piring yang sama dengan majikannya. Dan Rasul Paulus ketika ada sebuah jemaat Korintus yang mempraktekkan perjamuan tanpa memperhatikan hal itu, yang membiarkan para budak datang dengan terlambat sehingga para majikan sudah lebih dahulu menghabiskan makanan ada yang terhidang untuk perjamuan kudus pada waktu itu. Rasul Paulus marah besar dan menegur habis jemaat Korintus. Dengan demikian kamu telah menolak tubuh Kristus itu sendiri, gereja itu. Jadi pesan firman Tuhan pada hari ini jelas. Dalam relasi kita sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, batas-batas yang ada itu, batas-batas yang sejatinya berasal dari Tuhan, etnisitas, suku, warna kulit, tidak boleh menjadi penghalang dan membuat kita membeda-bedakan perlakuan satu sama lain. Karena sejatinya kita sama di dalam Kristus, kita satu dalam Kristus. Dan barangkali jangan-jangan batas-batas itu sejatinya hanya ada di kepala kita. Suatu hari ada seorang mahasiswa Fakultas Pertanian dan Peternakan yang mengadakan penelitian di sebuah desa. Dan dia melihat ada satu gembala yang memiliki kawanan domba yang begitu bagus, gemuk, sehat, bulunya bagus. Maka dia mendatangi sang gembala dan bertanya, "Pak, Bapak ini punya domba-domba yang sangat bagus. Boleh tidak saya bertanya-tanya, Pak, dalam rangka penelitian saya?" "Oh, boleh, silahkan. Domba-domba Bapak ini
diberi makan rumput sehari kira-kira berapa kilo Pak per ekornya? Yang mana nih? Yang kulitnya hitam atau yang bulunya hitam atau putih? Kalau yang hitam Pak, oh yang hitam kira-kira butuh 10 kilogram rumput per hari. Kalau yang putih Pak, 10 kilo juga per hari. Oke, kira-kira dalam satu hari domba Bapak menghabiskan waktu berapa lama di luar kandang, di padang rumput? Yang mana? Yang hitam atau yang putih? Yang hitam Pak. Oh yang hitam kira-kira 10 jam per hari saya keluarkan dari kandang. Oh kalau yang putih lebih lama kali ya Pak ya? Oh enggak, sama 10 jam juga. Lalu kira-kira Pak, di akhir musim atau di akhir tahun domba Bapak ini akan menghasilkan bulu sebesar atau sebanyak berapa kilogram? Yang hitam atau yang putih? Yang hitam Pak. Oh yang hitam akan menghasilkan bulu domba kira-kira 40 sampai 50 kilo per ekornya. Oh yang putih apakah lebih sedikit Pak? Enggak, 40 atau 50 kilo juga. Si mahasiswa penasaran lalu dia bertanya, Pak, Bapak itu dari tadi kalau saya tanya selalu membedakan mana sih yang hitam atau yang putih? Padahal jawabannya sama. Kenapa sih Pak begitu? Oh, kata si gembala, karena yang hitam itu domba saya. Oh, kalau begitu yang putih punya orang lain yang dititipkan ke Bapak kah? Enggak sih, punya saya juga, katanya. Saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai batas-batas yang Tuhan berikan sesungguhnya untuk memperkaya kehidupan kita, kepala kita, di tingkah laku kita, menghalangi kita untuk boleh mengenal dan dikenal oleh orang lain dengan baik, dengan apa adanya, dan menjadi saluran berkat bagi orang di sekitar kita. Karena kita semua adalah satu dalam Kristus. Tuhan memberkati kita.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk berbagai tempat di dunia ini yang mengalami konflik karena perbedaan suku, agama, ras, sehingga mendatangkan korban jiwa, membuat keluarga-keluarga terpisah. Kami mau berdoa agar Tuhan yang menganugerahkan kedamaian, Tuhan menganugerahkan pikiran yang jernih kepada para pemimpin untuk mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik. Kami mau berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang mengalami berbagai konflik karena masalah ekonomi, karena masalah relasi. Biarlah setiap orang boleh diberikan kerendahan hati, boleh diberikan kemauan untuk bertobat, berubah, sehingga apa yang baik untuk kehidupan keluarga boleh sungguh dikejar dan diwujudkan. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan dimanapun, agar sungguh menjadi persekutuan yang tidak dibatasi, tidak dikotak-kotakan oleh perbedaan-perbedaan, tetapi justru mau berjuang, merubuhkan sekat-sekat pembatas yang menghalangi anugerah dan kasih Tuhan dinyatakan. Kami mau berdoa juga untuk setiap keluarga kami, untuk masalah ekonomi kami, untuk anak-anak kami yang sebentar lagi akan memasuki penilaian akhir semester di sekolah. Berikanlah hikmat, kesehatan, kepintaran, agar anak kami juga boleh belajar dengan baik. Dan kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan kami masing-masing. Kami naikkan adalah lewat doa-doa pribadi kami berikut ini. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan yang dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, demikianlah persekutuan doa pagi kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memimpin kita di pagi ini, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi siapapun yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati selalu.